sehat jiwa dan raga dengan self healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian tentang praktek self healing. Ya, praktek self healing ini sudah cukup lama saya praktekkan, khususnya dalam menangani permasalahan-permasalahan bersama klien-klien yang saya temui di ruang konseling. Teman-teman sekalian, dalam menjalani kehidupan ini tidak dipungkiri pastinya ada aja ya ujian, masalah yang akan kita hadapi. Karena sejatinya ya hidup ini ya seperti itu. Ada kalanya kita berada di kondisi yang suka, ada kalanya kita berada di kondisi yang penuh dengan duka. Nggak apa-apa ya. Silih berganti, kondisi tersebut akan terus berputar dalam hidup ini. Jadi ketika kita dihadapkan pada kondisi yang menyenangkan, jangan terlalu jumawa juga, jangan berlebihan, disyukuri, karena kebahagiaan itu juga tidak akan selamanya, gitu kan. Nah, begitu juga kalau kita sedang dihadapkan pada kondisi yang penuh duka, lagi dikasih ujian, lagi dikasih sakit, lagi dikasih masalah, juga jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ataupun bahkan keputusasaan, karena kondisi tersebut juga tidak akan selamanya. Allah sudah akan mempergulirkan setiap kondisi tersebut pada waktunya masing-masing. Ya, jadi menyadari hal tersebut, kiranya kita tidak perlu berlarut-larut ketika kita menghadapi suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk kita yang sudah berkeluarga, tentunya tantangan tidak hanya berasal dari diri kita saja, tapi juga berasal dari pasangan, anak-anak, orang tua kita, keluarga kita, ya, juga misalnya mertua ataupun ipar-ipar kita, atau lagi tetangga dan masyarakat di sekitar kita. Nah, sudah lebih luas lagi tantangannya. Kalau semasa kita single, tantangannya mungkin lebih terbatas. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, sudah menikah, bahkan punya anak, tentu tantangannya juga semakin beragam. Bahkan dari finansial juga bisa, dari pekerjaan, dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tantangan bisa datang dari mana aja. Dan ada kalanya kondisi-kondisi yang penuh tantangan tersebut tidak dapat kita kendalikan. Ya, karena kalau Allah ingin kasih kita ujian, ingin kasih kita tantangan, ya sesenangnya Allah gitu ya. Jadi kalau Allah pengen kasih ya kasih gitu, nggak bisa kita hindari begitu ya. Termasuk misalnya cuaca, peristiwa alam, kematian, ya kesehatan, kekayaan, dan hubungan relasi dengan orang sekitar juga seringkali tidak dapat kita kendalikan. Namun pertanyaan yang perlu kita sadari bahwa yang bisa kita kendalikan adalah wilayah yang ada pada diri kita ketika ujian permasalahan tersebut datang, ya. Nah, disinilah kita akan fokuskan bahasan kita, yaitu bagaimana agar ketika ujian, tantangan yang datang dari luar diri kita itu hadir, kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan apa yang dalam kontrol kita, yaitu diri kita sendiri. Apa aja itu? Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memperkenalkan tentang sebuah teknik yang disebut dengan self spiritual emotional freedom technique yang dipopulerkan oleh Bapak Ahmad Faiz Zainuddin, ya, founder dari Logos Village yang berpusat di kota Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, dari praktek self ini kita dibantu untuk bisa mengenali rasanya gitu ya. Jadi teknik self ini bisa digunakan untuk membantu kita healing untuk kondisi fisik maupun kondisi emosi. Jadi pertama sekali ketika kita menghadapi suatu ujian atau suatu masalah, yang perlu kita lakukan adalah mengenali dulu. Ya kan, kenali apa sih masalahnya gitu. Gimana sih rasanya? Ya, jadi yang perlu teman-teman kenali adalah rasanya. Contohnya ketika misalnya teman-teman sakit fisik, misalnya sakit perut, nah, ya kan, kalau kita sering sebut misalnya sakit MAH, ya kan. Nah, jadi dalam praktek self yang perlu dikenali adalah bukan nama penyakitnya,
Bu, saya sakit mah. Nah, tolong Bu diterapi. Jadi yang diterapi bukan nama penyakitnya, tetapi adalah rasanya. Gimana sih rasanya ketika misalnya kumat mahnya? Oh, rasanya mules. Atau rasanya nyeri, Bu, perutnya nyeri, melilit. Nah, atau rasanya mual. Nah, jadi yang perlu teman-teman kenali dari kondisi yang ada adalah rasanya. Oh ya, catat. Oh, rasanya nyeri banget. Aduh, rasanya mual, mau muntah. Nah, ya kan? Nah, karena asam lambungnya naik misalnya. Oke, bagus. Sudah dikenali rasanya. Nah, nanti rasanya inilah yang kemudian akan kita terapi. Ya. Misalnya tadi kita identifikasi nyerinya ini dari skala 0 sampai dengan 10 ada di skala berapa? Oh, skala 10, Bu. Ya Allah, nyeri banget, mual banget. Udah sakit banget ini. Oke, ya. Tulis 10. Ya, tujuannya apa kita identifikasi ini supaya kita nanti bisa membandingkan kondisi sebelum diterapi dengan kondisi sesudah diterapi. Nah, teman-teman sekarang bisa identifikasi dulu kondisi fisiknya lagi ada bagian mana nih di tubuhnya yang sedang kurang nyaman. Misalnya kepalanya Bu senut-senut. Banyak PR yang belum terselesaikan ini Bu, jadi pusing. Oke, pusing bagus. Pusingnya ada di skala berapa? Oh iya, kayaknya 8 deh, Bu. Oke, ya, 8. Ya, jadi begitu. Untuk kondisi fisik seperti itu. Termasuk misalnya untuk penyakit-penyakit yang sudah lama, misalnya kakinya yang sebelah kanan, Bu, denyut, betisnya denyut. Nah, jadi yang di yang diidentifikasi adalah rasa pada fisiknya. Oh, betisnya denyut. Oh, lehernya pegel, ya kan? Atau apalagi? Oh, dadanya sesak. Nah, ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kenali rasanya, lalu identifikasi ada di skala berapa. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan nih, itu tadi untuk keluhan fisik ya. Kemudian bisa juga praktek self ini nanti digunakan untuk keluhan emosi. Nah, ini penting banget loh. Kenapa? Karena emosi kaitan erat dengan kondisi fisik kita. Jadi perlu teman-teman pahami kalau misalnya aduh kepalanya pusing ya, perutnya mules atau ada bagian tubuhnya yang terganggu, itu berkaitan dengan kondisi emosi kita juga. Nah, bisa dikenali juga selain tadi kita sudah identifikasi kondisi fisik kita, juga perlu juga identifikasi kondisi emosi kita. Nah, sebelum tadi perut kita mules, nyeri, mahnya kambuh, ada kejadian apa? Ayo. Oh iya, Bu, tadi habis dimarahin suami, misalnya. Atau habis tadi bertengkar sama tetangga, atau mungkin habis marah-marah ke anak, gitu ya. Nah, kenali ada peristiwa apa yang mengiringi hadirnya gejala pada fisik kita tadi. Oh iya, tadi habis dimarahin suami, atau habis bertengkar dengan anak, atau habis ada kejadian apa. Nah, ya, karena emosi yang terpicu pada kejadian tersebut memicu juga reaksi pada fisik kita. Ya kan, ketika misalnya tadi kita bertengkar dengan pasangan, perasaannya gimana? Marah. Ya, jadi emosi marah. Oh, kemudian atau mungkin takut gitu kan, ketakutan dulu dengar suara suara suami yang membentak misalnya atau suara suami yang meninggi membuat kita merasa takut atau mungkin perasaan sedih gitu ya. Misalnya melihat kondisi anak sedang sakit, rasanya sedih atau melihat atau mendengar kabar kondisi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, rasanya sedih. Sehingga kemudian perasaan kita yang terganggu itu mengakibatkan terjadinya perubahan pada kondisi fisik kita. Ya, nah itu ya. Jadi keluhan fisik juga kadang seringkali juga dipengaruhi oleh kondisi emosi. Nah, ya jadi tapi menerapnya juga satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau kita saat ini sedang dominan fisiknya yang sedang nggak nyaman, nah fokus ke fisik dulu ya. Kalau sedang emosi yang sedang tidak nyaman, fokus ke emosi. Oke Bu, tadi saya ada kejadian yang tidak nyaman. Saya misalnya apa?
permasalahannya, misalnya dengan anak gitu ya, anaknya tidak mau makan Bu, ya Allah berat badannya turun, saya merasa khawatir, ya kan, khawatir banget rasanya Bu, atau mungkin ada perasaan rasanya merasa bersalah gitu ya sebagai ibu kok belum belum optimal gitu ya, sehingga anaknya jadi mogok makan atau susah makan, sedih, khawatir, mana nih? Nah, kenali emosinya. Jadi masalah itu sebenarnya bersifat netral ya. Yang membuat menjadi masalah adalah makna yang kita berikan pada kejadian tersebut. Misalnya tadi anak tidak mau makan, ya kan netral. Yang kenapa nggak apa-apa kan anak nggak mau makan, misalnya. Atau dia sehat gitu kan. Cuman bagi seorang ibu anak nggak mau makan tentu jadi masalah ya kan. Karena kita merasa khawatir, apalagi misalnya tadi berat badannya belum menurun, kita jadi cemas, ya kan, jadi takut. Nah, ini kan tentu perasaan inilah sebenarnya yang jadi masalahnya. Misalnya kita bertengkar dengan pasangan, ya wajar kan namanya suami istri kadang ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sudut pandang, bertengkar. Ya, kondisinya sih netral, tapi yang menjadi masalah adalah perasaan kita apa dengan kondisi tersebut. Oh, kita merasa sakit hati. Mungkin saat pertengkaran terjadi ada kalimat yang keluar dari pasangan kita yang membuat kita tersinggung. Oh, berarti pasangannya adalah rasa sakit hati. Oh, saat misalnya kita sedang berbeda pendapat dengan pasangan, misalnya sudah bertengkar gitu ya, dia cuek aja gitu ya, tidak berusaha mendekati, perasaan kita mungkin jengkel. Ya, kita pengennya habis bertengkar ya dideketi dong, dibujuk. Oh, ternyata enggak. Jengkel rasanya, gemes gitu ya. Kenali ya. Jadi teman-teman sekalian kenali rasanya. Ya, baik kalau untuk keluhan fisik, kenali rasanya, nyeri kah, mual kah, pusing kah, mules kah. Kalau untuk emosi juga begitu. Kenali emosinya apa. Sedih kah, marah kah, kecewa kah, sakit hati kah, benci kah, takut kah, cemas kah, kenali ya. Karena ketika kita bisa mengenali atau mengidentifikasi emosi atau kondisi yang kita rasakan, akan lebih mudah untuk kita kemudian nanti mengobatinya atau disebut dengan healing. Ya, kemudian untuk emosi juga sama teman-teman, identifikasi juga ada di skala berapa. 0 sampai 10 ini rasa marahnya ada di skala berapa. Kalau ingat lagi peristiwa itu, rasanya masih marah, Bu. 10, Bu. 10. Ya. Kalau ingat lagi kondisi anak saya merasa khawatir ada di skala 8, Bu. Nah, bagus ya. Jadi seperti itu, kenali. Nah, kalau anak saya kemarin anak saya kan takut, jijik, dengan nasi gitu kan. Jadi mau tidur saya tanya, "Adek, Adek kalau lihat nasi gimana perasaannya?" "Jijik." Jijiknya ada di skala berapa? 200. Saking dia cici gitu ya, menyebut, membayangkan, jijik banget dia, jadi nggak mau makan nasi. Ya, ada di skala berapa? 0 sampai 10, 12, ya udah deh, 12 juga nggak apa-apa. Sudah ya, sudah ditentukan nih apa yang mau diterapi, fisik dulu boleh, emosi dulu juga boleh. Kemudian langkah itu namanya step up. Step up itu jadi kita menentukan kondisi yang ingin kita healing, yang kita ingin obati. Kemudian yang kedua langkahnya adalah tune in, ya. Tune in itu adalah yang pertama set up dulu. Bilangnya pertama set up. Nah, cara set up dalam teknik SNAF adalah kita ambil 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah, kemudian arahkan ke sini, ke bahu kiri, ya, cari bagian yang kalau ditekan tuh rada nyeri gitu, rada sakit. Nah, lalu diputar-putar, ditekan-tekan, kemudian pejamkan mata sambil ucapkan, misalnya tadi ya rasa jengkel rasa marahnya yang mau kita damaikan gitu ya, supaya nanti kalau kita marah, reaksi marah kita tidak lagi berlebihan. Ini penting ya. Kadang-kala kita tidak bisa mengendalikan emosi kita saat emosi kita terpicu. Kenapa? Karena sudah ada akumulasi emosi yang menumpuk-numpuk dari zaman bahela. Jadi pemicunya
satu, tapi reaksi kita berlebihan sehingga kita jadi kekanak-kanakan. Kenapa? Karena ada akumulasi dari emosi-emosi kita masa lalu, baik dari pengasuhan orang tua, dari pengalaman kita di sekolahan dulu, atau pengalaman kehidupan kita yang membuat kita akhirnya jadi emosinya jadi sudah menumpuk sehingga kalau terpicu reaksinya jadi berlebihan atau reaksinya jadi kekanak-kanakan. Maka kita perlu berdamai nih dengan semua emosi tersebut ya. Jadi perlu dipahami bahwa reaksi kita saat ini juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman emosional kita di masa lalu. Kalau kita merasa kok berlebihan ya, saya kalau marah ke anak tuh kok sampai saya kadang-kadang jadi merasa bersalah gitu ya, kok nyubitnya sampai biru atau marahnya sampai marah banget, padahal anak salah sepele atau pasangan juga salahnya sepele, tapi reaksi saya sampai berlebihan. Nah, itu sebabnya karena kita punya sampah emosi yang tidak kita sadari sudah menumpuk-numpuk, sehingga dipantik dikit meledak. Nah, jadi perlu kita damaikan satu persatu. Ya nggak apa-apa, mulai dari emosi yang saat ini. Nanti pelan-pelan gali ke masa lalu, kita selesaikan juga di tapping juga, di healing. Ya, oke. Pertama tadi misalnya untuk kasus yang marah gitu ya ke pasangan ataupun ke anak, ambil dua jarinya kemudian ditekan, lalu pejamkan mata. Kalimat setupnya seperti ya Allah, meskipun saya, jadi meskipun, jadi bahagia itu memang tanpa tapi. Jadi bahagia meskipun, ya. Ya Allah, meskipun saya merasa marah banget atas sikap pasangan saya ketika saya berbicara kepadanya, namun suaranya tinggi, ya Allah, saya terima rasa marah ini. Ya Allah, saya maafkan pasangan saya, maafkanlah pula dia. Ya Allah, saya terima rasa marah ini dengan ikhlas. Saya maafkan kekurangan dan kesalahan pasangan saya. Saya mohonkan ampun untuknya ya Allah. Saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya, kedamaian jiwa saya. Saya yakin semua ini pasti baik pada akhirnya. Maka ya Allah, sekali lagi, meskipun saya merasa marah pada pasangan saya atas sikapnya tersebut, saya terima rasa marah ini. Saya ikhlas ridho menerima perasaan ini. Saya maafkan dia ya Allah atas kekurangannya, kehilafannya, dan kesalahannya pada saya. Ampunkanlah pasangan saya ya Allah atas segala keterbatasannya. Saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya dan membaiknya hubungan kami. Saya ikhlas, saya pasrah. Oke, kemudian setelah setup, letakkan dua tangannya di atas paha, menghadap ke atas, lalu pejamkan matanya, tarik nafas yang panjang, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas yang panjang, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Ini masuk ke tahap kedua, yaitu tune in. Tune in ini adalah tahapan di mana kita membesarkan emosi ataupun rasanya tadi. Jadi kalau rasa marah yang ingin kita terapi, maka rasa marahnya dibesarkan. Dengan cara apa? Kita ingat lagi kejadiannya, kita bayangkan lagi peristiwanya, kita dengar lagi suara-suara yang ada di telinga kita. Nah, sehingga nanti ketika emosinya sudah memuncak, kita tapping, kita lepasin dengan ikhlas, dengan pasrah. Begitu juga untuk kondisi fisik. Ketika tadi kita merasa mules, gitu, nikmati rasa mulesnya, dibangkitin, mules banget, gitu ya. Kemudian begitu juga kalau misalnya kakinya yang denyut, rasakan denyutnya, digoyang-goyangkan kakinya sampai terasa nggak nyaman banget. Nah, jadi tune in fungsinya untuk kita lebih fokus pada emosi ataupun kondisi yang tidak nyaman yang kita rasakan tersebut. Kenapa diperbesar? Karena itulah yang mau kita turunkan ataupun kita lepaskan. Ya. Nah, setelah kita tune in, masuk ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga tersebut adalah tapping. Tapping itu adalah dengan mengetuk-ngetuk ringan bagian tubuh kita yang disebut dengan titik meridian. Mulai dari ubun-ubun, ya. Kemudian di pangkal alis. Nah, kemudian di ujung mata, ini nurun semua urutannya ya. Kemudian bawah mata, bawah hidung, bawah mulut, kemudian tulang leher, bawah
ketiak, bawah dada. Nah, ini untuk yang versi pendek. Kalau versi lengkapnya, nah nanti jari telunjuk kita mengetuk ringan ujung kuku, mulai dari jempol kiri, telunjuk kiri, kemudian tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Nah, lalu kemudian bawah kelingking. Nah, di sini diketuk-ketuk ringan. Kemudian nadi. Nah, kemudian balik nadi. Kemudian pada saat ini ditekan. Jadi setiap ketukan nanti ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Saya terima rasa nggak nyaman ini, saya pasrahkan padamu. Ya, jadi tidak melekat dalam diri kita perasaan tersebut. Rasa nyeri atau rasa marah tidak melekat dalam diri kita, tapi kita terima lalu kita lepaskan lagi. Ya kan? Diterima, lepaskan lagi. Jadi jangan biarkan berlarut-larut. Nah, prinsipnya seperti itu, terima, lepaskan. Ya, kita terima yang udah terjadi, kita pasrahkan masa depan, kesembuhan, kesehatan, kebaikan pada Allah. Jadi tidak melekat dalam diri kita. Ya, sedangkan dikasih nikmat aja kita lepaskan ya, dapat gaji ya. Nah, diterima lalu disedekahkan, dikeluarkan juga. Begitu juga rasa-rasa yang mengganjal dalam diri kita. Ya, emosi ataupun rasa nggak nyaman di tubuh diterima lalu dilepaskan. Karena penerimaan ini sungguh adalah obat yang mujarab. Jadi kalau belum kita terima kita akan ngeluh, mempertanyakan, menyalahkan, capek ya. Begitu kita menerima, lapang hatinya. Lalu kita pasrahkan, tambah lapang lagi. Ya. Kemudian tadi udah sampai balik nadi, lanjut ke diantara kelingking dan jari manis kiri. Nah, di cekungannya ini ditekan. Nah, ditekan lembut sambil pada saat kita menekan ini pejamkan mata lalu bergumam. Misalnya gumamnya nada sholawat boleh ataupun nada happy birthday boleh. Misalnya gini ya. Nah, bergumam sampai nanti kepala kita seperti ada kemerincing-kemerincing. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan kembali otak kiri dan otak kanan kita. Karena ketika ada emosi yang memicu, yang terpicu itu kan nggak seimbang ya. Jadi kesulitan kita untuk berpikir jernih sehingga kita jadi reaktif. Nah, jadi kita perlu memang untuk ambil jeda supaya kita menyeimbangkan lagi kondisi tubuh kita, otak kiri dan otak kanan kita. Ambil jeda ya. Kalau kita udah tenang, kita lebih terang dalam berpikir. Kalau enggak, kita jadi responnya reaktif terus gitu ya. Respon reaktif itu maksudnya respon yang kita belajari dari sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kita kalau marah lempar barang ya gitu terus. Nah, jadi kita perlu berlatih mengendalikan diri, mengendalikan emosi supaya enggak reaktif ya. Supaya lebih mudah juga berpikir jernih dan mengambil tindakan yang positif. Kemudian sudah bergumam. Kemudian yang kedua, hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian bergumam lagi. Sudah, lalu kemudian ditutup dengan tarik nafas panjang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik lagi. Bayangkan saat menarik nafas, kita menarik emosinya atau rasa nggak nyamannya, tarik. Saat menghembuskan nafas, buang. Alhamdulillah. Nah, kurang lebih seperti itu teorinya. Sekarang saya ajak teman-teman untuk mempraktekannya ya. Sekarang teman-teman boleh ambil posisi yang rileks ya. Tadi sudah ditentukan dong ya. Nah, apa keluhannya? Mau keluhan psikologis boleh, mau keluhan fisik juga boleh. Nah, konsep ini juga bisa teman-teman praktekkan ke pasangan, ke anak-anak, atau ke orang-orang sekitar. Dengan praktek self healing. Ya, jadi teknik healing untuk membantu kita mengatasi keluhan-keluhan fisik maupun emosi. Ya, oke, ambil posisi yang rileks, boleh pejamkan mata, tarik nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, tarik nafas yang panjang. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Oke? Sekarang teman-teman kita awali dulu kalau bagi yang muslim ya, bagi yang non-muslim boleh menyesuaikan dengan agamanya. Berdoa ya, beristighfar dulu boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan step up. Ambil 2 jarinya, ditekan-tekan area bahu
kiri atas, ya. Ucapkan ya Allah, meskipun saya merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya ini teman-teman boleh spesifikkan ya. Misalnya tadi merasa marah, pun jengkel ya Allah kepada pasangan saya. Atau ya Allah, meskipun saya merasa khawatir dengan kondisi anak saya. Atau kondisi fisik ya Allah, meskipun perut saya terasa mual, atau mungkin kepalanya terasa pusing, atau mungkin kakinya terasa denyut. Ya, teman-teman bisa fokuskan ke kondisi teman-teman. Nah, lalu setelah disebutkan, ucapkan saya ikhlas. Meskipun kondisinya tidak nyaman seperti ini ya Allah, saya ikhlas menerimanya. Saya ridho ya Allah menerima kondisi ini. Ya Allah, masuk yang kedua. Kalau kaitannya dengan interaksi sosial, maka kita tambahkan saya maafkan. Ya Allah, saya maafkan suami saya. Ya Allah, saya maafkan anak saya. Ya Allah, saya maafkan. Ya Allah, apapun kekurangan, kesalahan, kehilafannya, saya maafkan. Ampunkan pasangan saya ya Allah, ampunkan anak-anak saya ya Allah. Saya ridho pada mereka ya Allah, ridhoilah mereka. Saya sayang pada mereka ya Allah. Saya terima mereka apa adanya. Maka ya Allah, meskipun saya kesel, marah atas sikapnya, saya terima dengan ikhlas. Saya maafkan semua kehilafan, kekurangan, kesalahannya selama ini. Baik yang dia sengaja maupun yang tidak dia sengaja. Saya maafkan semuanya. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Hati saya, kedamaian jiwa saya. Saya pasrahkan hanya kepadamu. Maka ya Allah, saya terima perasaan ini dengan ikhlas. Saya maafkan dia. Saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya dan membaiknya kondisi saya. Saya syukuri semua kondisi ini. Allah pasti baik pada akhirnya. Maka saya ikhlas, ridho menerimanya. Oke, letakkan tangannya di atas paha dalam keadaan terbuka. Lalu pejamkan mata dan hadirkan di pikirannya, bangkitkan rasa nggak nyamannya. Kalau ada kejadian yang baru terjadi dan membuat nggak nyaman, membuat marah, membuat jengkel, ingat lagi kejadiannya, ingat lagi kata-katanya, ingat lagi raut wajahnya, ingat lagi ucapannya, kejadiannya, ya. Dibayangkan sehingga perasaannya jadi bangkit lagi, rasa marahnya jadi bangkit lagi. Gitu juga untuk kondisi fisik. Lalu kemudian setelah teman-teman bayangkan rasanya udah muncul, ucapkan lagi ya Allah, saya terima perasaan ini dengan ikhlas. Saya maafkan dia, saya pasrahkan padamu, ketenangan hati saya. Sekarang sambil kita tapping mulai dari ubun-ubun. Saya ikhlas, saya pasrah. Setiap ketukan, ucapkan selalu saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke ujung mata, pangkal alis. Saya ikhlas, saya pasrah. Ujung mata, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata, saya ikhlas, ya Allah, saya pasrahkan padamu. Bawah mulut, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mulut, tadi bawah hidung, sekarang bawah mulut, saya ikhlas, saya pasrah. Leher, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak, sejajar dengan bra. Kalau wanita, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian bawah dada, saya ikhlas, saya pasrah. Sudah, sisi yang kanan, gantian sisi kiri. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Pangkal alis, ujung mata, bawah mata, bawah hidung, bawah mulut, tulang leher, bawah ketiak,
bawah dada. Oke, kemudian ke jari, ujung kuku jempol, telunjuk, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, jari manis, jari kelingking, bawah kelingking, kemudian perut nadi, balik nadi, kemudian di antara kelingking jari manis ditekan, lalu pejamkan mata diempat, tutup rapat. Oke, normal kembali. Sekarang lihat ke depan, matanya melotot, lotot lebih jauh. Normal kembali, lirik ke kiri ke kanan. Ya, sambil ininya tetap ditekan, tangannya kemudian putar bola mata bawah ke atas, arah sebaliknya. Kemudian sekarang pejamkan mata, bergumam. Sudah, terhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bergumam lagi. Oke, cukup. Itu tadi versi lengkap ya. Nanti diulang lagi dari awal sampai ke ujung. Kemudian setelah lebih lega, tarik nafas yang panjang. Ayo, sekarang kita sama-sama tarik nafas. Buang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafasnya sekali lagi. Hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana rasanya teman-teman sekalian? Coba sekarang diukur, dibandingkan lagi kondisi fisiknya ataupun kondisi emosinya, marahnya ya, tadi dari skala 10 sekarang jadi skala berapa ya. Kalau misalnya masih dalam skala di atas 5, nah artinya teman-teman perlu ulangi sekali lagi atau diulangi sampai nanti jadi 0 gitu ya. Pastinya berproses ya, apalagi kalau misalnya udah dari emosi yang sangat tinggi, tentu tidak cukup hanya 1-2 kali terapi aja, kita perlu mengulanginya beberapa kali sampai perasaan kita jadi benar-benar lega, benar-benar ikhlas. Ya, teman-teman bisa praktekkan ya, semoga praktek self healing ini bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman lebih sehat jiwanya, lebih sehat fisiknya, lebih lapang hatinya dalam menerima apapun kondisi yang ada. Insya Allah dengan membaiknya kondisi hati kita, maka kondisi-kondisi permasalahan yang ada di luar kita juga akan semakin membaik, bahkan jadi lebih baik. Intinya adalah apapun masalah yang kita hadapi, terima saja dan tetap berserah diri. Pastikan kita belajar dari setiap permasalahan yang ada. Karena sejatinya setiap permasalahan itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita, memberikan kita kesempatan untuk berkembang. Maka pastikan setiap permasalahan yang ada, kita belajar dari permasalahan tersebut. Apa yang saya pelajari ya dari permasalahan ini? Oh iya ya, saya belajar untuk misalnya bisa berkomunikasi dengan lebih tenang, menyampaikan pendapat saya atau ketidaksepahaman saya dengan cara yang lebih bijak, dengan cara yang lebih sopan, dengan cara yang lebih santun. Nah, itu juga perlu kita sadari, ya kan, sehingga dari setiap permasalahan ada selalu pembelajaran yang kita dapatkan. Nah, karena dengan pembelajaran atau hikmah tersebutlah yang membuat kita jadi tambah baik, lebih baik dan semakin baik. Jangan sampai ada masalah membuat kita jadi malah makin jauh sama Allah, membuat kita jadi makin nggak baik-baik aja. Jangan ya. Maka kita perlu ambil jeda dan manfaatkan jeda tersebut untuk praktek self healing ini atau melakukan hal-hal positif yang membuat kondisi hati kita semakin tenang dan damai, sehingga insya Allah dengan membaiknya kondisi hati kita dalam menerima kondisi yang ada, insya Allah jalan keluarnya akan terbuka dan masalah kita pun bisa terselesaikan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Teman-teman sekalian, begitu praktek dari self healing untuk kesehatan jiwa raga kita. Semoga bisa menginspirasi dan memberi manfaat untuk teman-teman semua. Setiap kali teman-teman merasa tidak baik-baik saja, boleh mampir ke channel saya untuk mengulang prakteknya tadi. Boleh di-share juga ke teman, keluarga, sahabat. Nah, semoga bisa meluas manfaatnya. Kalau ada request
masukan, komentar. Nah, untuk video ini silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.